semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Salah Aja Media bersama aku Nurul Wahana, yang sekarang aku bakal syuting di sekitar di dalam rumah, tapi di depan rumah gitu ya. Nah, kenapa aku syuting di sini? Karena aku pengen ada suasana baru aja. Habis itu karena depan rumah tuh ada sekolah gitu, jadi bakal banyak banget suara motor. Ya, aku harap kalian mengerti ya. Oke. Senang banget aku bisa nyapa kalian lagi di sini karena sekarang aku membahas tentang cara cepat untuk belajar bahasa apapun, guys. Dan saran aku ya, yang pertama kalian harus pelajari dulu adalah bahasa yang paling populer, yaitu bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina. Yang penting bahasanya itu populer, karena semakin banyak orang yang bisa menggunakan bahasa tersebut, akan semakin banyak juga kita bisa berinteraksi dengan bahasa tersebut ya. Sekarang saya sambil melihat catatan juga dan sambil makan ya. Lapar tahu nggak di depan kamera aku. Kalau sambil minum, tapi oh no, it's full. Pertama kita mengenal dulu ya. Aku menjelaskan sebagai orang yang belajar bahasa, bukan sebagai guru atau siapa. Jadi bahasa itu kan ada banyak nih. Ada bahasa daerah, bahasa negara. Tapi inti dari semua bahasa itu adalah gimana caranya kita memahami sebuah bahasa. Jadi ada sebuah bahasa itu yang artinya itu tergantung sama nada. Jadi kayak aku agak susah ngejelasinnya ya kalau soal ini. Intinya berbeda nadanya, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, artinya juga bakal berbeda. Dan yang kedua, bahasa yang sehari-hari kita pakai gitu loh, ya artinya sesuai katanya aja gitu. Tapi kalau ada intonasi yang berbeda, itu juga akan mempengaruhi artinya ya. Salah satu contoh aja nih yang berdasarkan nada, misalnya kata aca itu bisa berarti 4 kan. Di film PK itu dijelasin aca kayak gitu. Kayak intinya maksudnya sih sama, beneran kayak heran, tapi acanya tuh sama gitu. Nah, keuntungannya belajar bahasa ya, teman-teman itu bisa menambah teman, pastinya nambah teman dari berbagai negara, berbagai suku gitu kan. Dan selain nambah teman-teman juga bisa nambah skill gitu loh. Jadi kan skill yang dibawa, kita bisa masuk ke perusahaan manapun di sebuah negara atau di negara sendiri gitu loh, terus menghadapi klien-klien luar negeri gitu kan. Bisa tuh kayak gitu. Terus bahasa sendiri udah banyak ya, dan terlebih lagi kita diuntungkan zaman sekarang tuh ada kursus online. Apalagi dengan kepemilikan handphone, online tuh gampang banget, tinggal download aplikasi, ngikutin, kalau ada yang berbayar. Seperti di aplikasi-aplikasi berikut. Di Play Store tinggal cari aja belajar bahasa, terus bakal banyak banget aplikasi bahasa untuk dipelajari. Tinggal teman-teman pilih yang sesuai ukurannya dan kemampuan teman-teman untuk bayar aplikasi yang premiumnya. Untuk aplikasi yang benar-benar disuruh
bayar secara premium. Diminta bayar secara premium itu maksudnya pakai langganan, terus ada keuntungan lain gitu ya. Aku lagi buka belajar bahasa Thailand. Untuk tahu aplikasinya berbayar apa enggak, kalian bisa cek di info aplikasi. Di sini ada tulisan pembelian dalam aplikasi. Di sini ada nominal yang akan kalian bayar. Setelah kalian udah pas nih, sanggup membayar yang mana di antara semua aplikasi ini, teman-teman bisa mulai nge-install salah satu aplikasi di sini. Ini ada aplikasi yang banyak ya. Kalau aku sih baru pakai Duolingo. Duolingo ini sendiri kalau dicek di info aplikasinya, dia ada berbayarnya ya, tapi kita bisa milih untuk bayar apa enggak. Terus nah ini ada bahasa Korea belajar bersama dari LC Media. Aku juga punya yang ini. Nah, ada tentang aplikasi, kita lihat info aplikasinya. Dia nggak ada tulisan pembayaran di dalam aplikasi, berarti ini gratis dan yang bisa kalian pelajarin ada banyak ya. Oke. Nah, kalau bahasa Arab aku baca-baca di Tasrif ini juga. Kita lihat tentang aplikasinya dan bisa pakai fitur terjemahkan. Dan ada beberapa yang diterjemahkan ya. Di dalam aplikasinya nggak ada pembayaran, jadi isinya belajarnya gratis. Di Tasrif itu kan bahasa Arab semua. Kalau ada yang kalian nggak ngerti kata-katanya, kalian bisa download di Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ini juga gratis ya. Dan dia juga offline. Jadi kalian bisa akses kapan aja. Itu tadi ya guys, sarana untuk belajar banyak bahasa. Sebenarnya bahasa apapun tuh sangat bisa dipelajari. Dan kebanyakan orang itu bisa jago semua bahasa. Itu ketika dia berusia dewasa. Jadi kebanyakan bahasa itu juga nggak perlu dikuasain semuanya sampai bisa kok, cukup bahasa-bahasa populer. Dan untuk bahasa lain itu kita cuma perlu hafalin minta maaf, permisi, tolong, halo, terus terima kasih, deh. Sisanya ya gimana kebiasaan kalian aja. Kalau perlu sih belajar selamat ulang tahun juga bisa ya. Nah, selamat ulang tahun semua bahasa juga perlu kali ya. Kalau kita mau berteman sama banyak bahasa, orang yang berbagai macam negara gitu. Yang aku mau jelasin juga nih tentang bahasa ya. Jadi bahasa itu menurut aku pribadi tuh membawa 3 hal gitu. Mereka membawa ilmu, yaitu misalnya pada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya yang aku udah pelajarin. Bahasa Arab tuh jelas bawa ilmu agama gitu, bawa kisah yang ada dalam agama, terus bahas hukum-hukum dalam agama, juga
membahas tentang akhlak dan adab dalam agama, khususnya agama Islam, dan bergaul dengan orang lain. Selanjutnya dalam bahasa Inggris misalnya ada ilmu sains yang dibawa, ada teknologi, ada macam-macam, ada peradaban yang dibawa sama macam-macam bahasa itu. Peradaban harusnya. Dan yang kedua itulah peradaban tadi. Peradaban bahwa bahasa itu dibawa oleh peradaban yang bagaimana gitu. Bawa oleh pemerintahan kayak gimana, dinasti seperti apa. Akhirnya muncul sebuah bahasa itu dan menjadi bahasa sejarah yang bisa dibilang akan digunakan suatu saat. Selanjutnya kita akan menemukan dalam bahasa itu ada budaya gitu. Katakanlah dalam bahasa Inggris pasti kita akan menemukan percakapan tentang summer. Summer itu musim panas, karena negara-negara itu banyak yang ada 4 musim, jangan 3 musim gitu kan. 4 musim, jadi ketika musim panas di sana tuh ya teriknya tuh terik banget, sampai orang tuh harus kayak kalau mereka punya uang lebih itu mereka tuh kayak keluar dari negaranya gitu, cari negara yang suasananya itu nggak sepanas di negaranya mereka. Ada juga negara yang memilih untuk ya udah di rumah aja, kursus atau olahraga gitu, atau nyalain AC kan bisa gitu kan, makanya muncullah AC. Selanjutnya misalnya dalam satu budaya, misalnya dalam satu bahasa, katakanlah bahasa Inggris, pasti kita menemukan percakapan tentang summer, yaitu liburan musim panas gitu kan. Jadi musim panas mereka tuh harus liburan, nggak ngelakuin apapun, dan masanya cukup panjang, tapi masa yang panjang itu digantikan sama masa hari sebelum musim panas itu kan. Summer itu berkaitan sama negara yang 4 musim gitu kan. Selanjutnya di negara Cina misalnya, negara Cina itu sangat banyak filosofi kehidupan yang bisa diambil. Kalau teman-teman bisa cari-cari peribahasa Cina atau budayanya orang Cina, itu mereka tuh membudayakan orang Cina, sekitaran Cina itu yang artinya mohon maaf, tanpa garis kelopak gitu ya. Mereka itu mempunyai budaya yang benar-benar pekerja keras, katakan seperti itu. Ya udah, jadi mereka itu bukan bekerja keras untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Selanjutnya kalau misalnya dari Jepang misalnya, budayanya Jepang apa sih? Yaitu disiplin. Disiplin Jepang itu benar-benar di luar nalar, dan kerja kerasnya itu mereka banget. Tapi beberapa tahun ke belakang itu karena sudah mengenal namanya investasi, bangsa Cina dan semuanya itu tetap bekerja keras, tapi mereka melakukan investasi juga gitu. Ya di Indonesia juga sudah mulai ada edukasi tentang investasi, karena udah masa pandemi gini semua orang fokusnya bukan cuman untuk menghabiskan uang lalu bikin investasi yang Well, damn. ya terakhir nih teman-teman,
aku mau ceritain kalian sedikit tentang budayanya bahasa Korea. Jadi sepanjang perjalanan aku nonton film dan drama, aku menemukan satu titik kalau di Korea itu sangat-sangat kental jadi bilang kesetiaan atau apa gitu ya terhadap apa yang mereka anggap penting. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi awalnya aku tuh heran aja gitu. Setiap marah, setiap kesel, orang Korea itu pasti bilangnya apakah kamu mau mati, dalam bahasa Korea. Kayak orang lagi marah gitu ya, 죽을래? Ya, mencuci siapa? Kayak gitu ngomongnya. Intinya apakah kamu mati gitu kan. Nah, setelah aku pelajarin gitu dari film-film ya, bukan dari buku, jadi koreksi aku kalau aku salah. Nah, itu karena mereka punya sejarah panjang tentang kekaisaran mereka gitu loh. Jadi mereka punya dinasti kekaisaran yang aku pelajarin dalam salah satu dramanya. Jadi ada kaisarnya itu, ternyata Kekaisaran Joseon itu semula tuh berada di bawah kerajaan Kekaisaran Cina gitu loh. Adalah kaisar ini Cina, Jepang, Korea, semuanya mereka berinteraksi dalam masa-masa itu, kaisaran-kaisaran. Nah, di situ aku dapat pelajaran kalau beberapa raja saking zalimnya sama rakyatnya, ada kesalahan dikit itu rakyatnya diancam akan dibunuh, dan emang beneran ada yang dibunuh gitu loh. Karena saking saking rakyatnya itu diperlakukan sama runtutan rajanya itu ada sejarah hukumannya itu ya harus dibunuh gitu. Bahkan di film-film action ada saksi mata nggak boleh dibiarin hidup tuh, karena mereka menyaksikan semua peristiwa yang dilakukan oleh orang lain gitu, peristiwa kejahatannya. Nah, kan di kata-katanya itu kan kalau lagi marah itu harus diomongin gitu, apakah kamu ingin mati, seperti itu ditanya. Kayak nada tinggi ya pasti ya, karena mereka marah gitu. Nah, yang aku mau jelasin juga buat kalian semua, kalau di dalam sejarah Korea itu juga ada gitu loh orang-orang yang misalnya melakukan kesalahan, terus mereka tuh rela membayar kesalahan mereka tuh dengan nyawa mereka gitu. Saking mereka itu kayak tadi aku kasih tahu ya, setia atau integritasnya tuh tinggi kayak gitu. Sama juga buat kalian yang belum tahu kalau Korea itu dulu pernah dijajah sama Jepang. Jadi ada beberapa film gitu yang menggambarkan ya potret Jepang itu pernah menjajah Korea. Nah, salah satu yang ingin dihancurkan Jepang ketika ada di Korea adalah menghancurkan bahasanya. Maka dari itu sampai sekarang bahasa Korea itu kayak merupakan sebuah perjuangan yang tinggi sampai
mereka tuh nggak rela melepas bahasa Korea. Jadi ada beberapa juga orang-orang Korea yang belum bisa selain bahasa Korea, tapi mereka tuh konsisten aja gitu memperkenalkan bahasa mereka ke orang lain. Oke, yang penting kalian itu bisa memahami bahasa apapun yang kalian sukai. Kayak misalnya aku sedang tertarik sama bahasa Polandia juga, tapi ya belum ada waktu juga. Ingat ya, waktu itu penting untuk kalian sisihkan ketika kalian ingin belajar. Setelah kalian udah jago nih beberapa conversation atau percakapan, kalian ya udah praktekin aja sama orang-orang di sekitar gitu loh. Kalau orang di sekitar kalian tuh kurang paham, ya udah kalian terjemahin gitu loh. Dan kalaupun sok bahasa ini, sok bahasa itu, ya kalian udah pahami aja gitu. Mereka bukan orang-orang yang berpikiran terbuka untuk menerima semua bahasa seperti kalian. Karena bermacam bahasa itu kalian akan dapat banyak peradaban dan budaya yang bisa kalian pelajari. Oke, terima kasih banyak. Sekarang banyak gangguan lagi, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.